warahmatullahi wabarakatuh. Saya Larasati, mahasiswa PPD Universitas Muhammadiyah Surakarta kategori 2 tahun 2022 dengan nomor peserta PPG 2020002879297 dan nomor induk mahasiswa A9422200018 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, ketemu lagi di pembelajaran biologi bersama Bu Laras. Gimana kabarnya pagi hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tampaknya semuanya sehat. Hari ini bisa berkumpul di kelas untuk kita bersama-sama belajar biologi. Oke, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa juga, silakan Mas Yoga selaku ketua kelas boleh memimpin doanya. Duduk siap. Doa mulai. Selesai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa ya, 2 kali semakin baik gitu ya. Oke anak-anak, setelah kita berdoa, seperti biasa Bu Laras mau mengecek dulu kehadiran di hari ini. Adakah yang tidak berangkat? Sepertinya ada ya. Siapa yang pertama? Adit, kenapa Adit? Oke, Adit sakit. Kemudian ada siapa lagi? Hamam. Oh, Hamam masih sakit ya sepertinya ya. Ya, oke. Jadi memang cuaca sekarang kan sedang tidak menentu ya. Makanya harapan Bu Laras kalian tidak usah keluar kalau yang tidak perlu, nggak usah kebanyakan jalan-jalan dulu ya. Nanti kena angin dan sebagainya, kita lebih baik banyak melakukan aktivitas-aktivitas dalam ruangan karena keadaan cuaca sedang sangat buruk belakangan ini, supaya kita bisa menjaga kesehatan kita dengan lebih baik lagi. Oke, kita langsung masuk. Silahkan lihat slide-nya. Coba dilihat. Apa sih yang Bu Laras tayangkan di depan itu? Di sini semua punya KTP kah? Masa? Ada yang udah punya belum? Belum ada yang punya? Kelas 11 itu kan berapa sih? 16 tahun ya? Ada yang mendingin kadang udah 17 tahun. Oh, menolak 17 tahun ya? Oke, biasanya kalau umur 17 tahun ke atas, kita sebagai warga negara Indonesia akan punya namanya KTP atau kartu tanda penduduk. Kalau seumuran kalian punyanya kartu apa? KIA ya? Oh iya, sama ada juga sebagai tanda pengenal. Nah, kalau di KTP itu ada yang Bu Laras tandai, yang berwarna merah itu apa sih? Ya, itu adalah golongan darah. Nah, kira-kira menurut kalian mengapa pada KTP seseorang itu perlu dicantumkan golongan darah? Ada nggak yang mau menjelaskan? Silakan tunjuk tangan boleh? Ya, oke. Silahkan Alia aja boleh. Berdiri. Ya, boleh berdiri. Jadi mengapa pada KTP terdapat keterangan bahwa itu untuk memudahkan saat pengendara seperti kesehatan untuk mempercepat proses penanganan medis. Ya, oke, kita tepuk tangan boleh. Dan cukup ya, Nayat ya. Oke, mengapa selain itu, mengapa sih kita perlu mengetahui golongan darah kita sendiri? Gitu. Jadi kenapa sih? Di sini udah pada tahu golongan darahnya belum?
Jadi kenapa kita perlu mengetahui golongan darah kita? Karena apabila terjadi kecelakaan, kita bisa cepat menanganinya, dan karena kita bisa juga mendonorkan darah. Ya, oke, bagus sekali jawabannya. Kesempatan lagi. Nah, yang pertama itu kalau terjadi apa-apa dengan diri kita sendiri ya, walaupun ya amin-amin ya, jangan sampai kita terjadi seperti itu. Tapi kalau kita sudah tahu golongan darah kita dan tercantum di identitas, itu akan memudahkan penanganan medisnya. Yang kedua itu adalah kan kalian pasti sekalian ya di status WA itu ya dibutuhkan golongan darah. Nah, bagaimana kita mau mendonorkan darah kalau kita sendiri belum tahu golongan darah kita? Makanya kita harus perlu tahu golongan darah kita itu sebetulnya apa sih? Nah, oke. Tujuan pembelajaran di hari ini adalah mengidentifikasi golongan darah berdasarkan sistem ABO dan resus. Kemudian kita juga akan menganalisis permasalahan terkait dengan golongan darah. Oke, sebelumnya kita akan melihat dulu jenis-jenis golongan darah. Jadi golongan darah itu digolongkan melalui sistem yang namanya sistem ABO yang terdiri dari empat jenis, yaitu ada A, B, AB, dan O. Ini tentu kita sudah tahu ya, sudah sangat familiar. Nah, cuman ternyata tidak hanya sistem ABO, ada namanya sistem resus. Jadi resus adalah positif negatif, sehingga secara keseluruhan golongan darah itu sebetulnya ada 8. Ada A plus, amin, B plus, B min, AB plus, AB min, dan O plus, O min. Kalau untuk orang Indonesia sendiri rata-rata resusnya adalah positif, walaupun ada juga sebagian kecil, bahkan sangat kecil yang punya resus negatif. Nah, mengapa golongan darah itu bisa berbeda-beda? Kita saksikan dulu video berikut. Berapa banyak golongan darah manusia? Mungkin kita semua sudah mengetahui ada golongan darah A, B, AB, dan O. Tapi seperti yang dikatakan oleh teman-teman kita ini, golongan darah manusia itu harus berbeda, padahal warnanya sama. Jadi sebelum abad ke-20, para peneliti menduga bahwa seluruh manusia memiliki darah yang sama. Akibatnya banyak orang meninggal akibat transfusi darah yang tidak sesuai dalam tubuh mereka. Kemudian seorang peneliti bernama Karl Landsteiner menemukan bahwa ternyata darah manusia itu terbagi menjadi beberapa jenis yang kemudian digolongkan menjadi golongan A, B, dan O. Secara umum, golongan darah kita bisa berbeda karena sel darah kita memiliki sesuatu yang disebut sebagai antigen. Orang yang memiliki antigen A akan memiliki golongan darah A. Orang yang memiliki antigen B akan memiliki golongan darah B. Orang yang memiliki antigen A dan B akan memiliki golongan darah AB. Dan orang yang tidak memiliki antigen A dan B akan memiliki golongan darah O. Sistem imun atau antibodi kita kemudian akan membaca antigen di sel darah kita ini. Jika antibodi kita menemukan sel darah yang sifatnya berbeda dengan sel darah asli kita, maka antibodi kita akan menganggap darah tersebut sebagai objek yang membahayakan tubuh dan akan melawannya. Reaksi perlawanan ini akan menimbulkan penggumpalan darah dan dapat mengakibatkan kematian. Tetapi golongan darah tak terbatas hanya pada 4 golongan saja. Golongan darah kita ini sebenarnya juga memiliki tanda positif atau negatif. Tanda positif atau negatif ini menandakan rhesus factor dalam darah kita. Sama halnya seperti antigen. Orang yang memiliki rhesus, darahnya tak akan diterima oleh orang yang tidak memiliki rhesus. Karena rhesus tersebut akan diidentifikasikan sebagai objek yang berbahaya oleh antibodi kita. Semoga video ini membuat kita semakin memahami sistem penggolongan darah kita, sehingga tidak lagi mengira bahwa golongan darah ada hubungannya dengan nilai ujian kita, tapi justru sesungguhnya malah membuat kita sadar masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan sumber darah. Dan seperti biasa, terima kasih. Ya, oke, lanjut.
apa sih yang terjadi kalau semisal kita menerima transfusi darah tapi tidak sesuai atau tidak tepat? Ya, oke. Jadi Bu Laras simpulkan bahwa pertanyaannya Ica adalah yang pertama, bagaimana sih cara kita mengetahui atau mengetes golongan darah, dan yang kedua, apa sih yang akan terjadi kalau golongan darah yang berbeda atau yang tidak cocok itu disatukan, bisa melalui proses transfusi darah. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita melakukan praktikum virtual dan berdiskusi untuk memecahkan permasalahan yang ada di LKPD. Sebelumnya, mari kita berkelompok terlebih dahulu. Untuk cara membagian kelompoknya hari ini kita berhitung saja 1 sampai 8 ya. Silahkan berhitung aja sampai 8 dari depan boleh. Jadi nanti mengulang ya ke sini terus ke sana gitu. Sistemnya mengulang. Oke? Yang pertama dari 1 dari Sandi coba. 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
Ya, oke. Sekarang kelompok satu cuci tangan semua. Yang satu cuci tangan semua. Ya, silakan kalian berkumpul di depan, di tempatnya Sandi di daerah sini. Kelompok dua cuci tangan semua. Kelompok dua di bagian sini. Kelompok tiga siapa aja? Kelompok tiga boleh di bagian sini. Kelompok empat di belakang sini. Kelompok lima di belakang sana ya. Oke, jadi di kegiatan awal kalian akan melakukan virtual lab uji coba. Silakan mengakses menggunakan handphone masing-masing. Linknya sudah Bulara share di grup ya, yang tadi sudah share di grup. Kalian bisa mencoba dengan handphone kalian masing-masing. Ini harusnya pakai itu tampilan desktop biar nggak sekarang aku terbilang. Nah kayak Ica nih, ini kan ada dituang kan? Ini ada 4 aku klik. Kamu udah coba semua. Aku bisa bu. Kamu coba. Aku yang paling kanan. Kamu apa? Nah ini gini. Yang namanya semen. Ini terus lagi ini Dikasih area Apa kamu ini ya yang plastik? Ini fabulous juga. Lucu sekali. Bini di sini ya. Atau kan gimana? Iya. Ini ada A, B, RH. Iya di RH yang kayak RH.
Iya. Green mana? Green. Bisa green siapa? Iya benar lah. Aku Jones. Ya wis satu lagi. Jos. Jones. Jonas siapa? Aku. Apa? Nanti A. B. Betul. Ya. Smith. Udah ya, kayaknya ya. Yang nanti kalau paham bisa. Dan bisa selesai ya. Ya, udah. Ya, benar. Oke, anak-anak sudah selesai semuanya? Ya, oke, kalau sudah selesai diskusi dan mengerjakan LKPD-nya, sekarang silakan semuanya hadirnya ke depan boleh. Karena kita akan mulai presentasi hasil diskusi kalian. Nah, siapakah yang mau presentasi? Apakah ada yang mau sukarela atau mau gelar setuju? Sukarela dulu, adakah yang mau? Boleh? Ya, Ana, boleh silakan kelompoknya Ana maju ke depan. Kasih tepuk tangan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 sebelumnya perkenalkan nama saya Anita Arya Sandika dari nomor absen 5 dan teman saya Winda Lestari dari nomor absen 33. Saya Muhammad Darul Maduri dari Universitas Universitas. Kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum itu saya akan memberitahukan hasil pengamatan praktikum di golongan darahnya. Untuk risikonya itu ketika diberi serum anti-A-nya tidak terjadi reaksi. Kemudian diberi serum anti-B-nya tidak terjadi reaksi juga. Kemudian diberi serum anti-resusnya juga tidak terjadi reaksi. Serum ya, bukan rena. Serum anti-resusnya akan tidak terjadi reaksi, sehingga golongan darahnya adalah O. Kemudian selanjutnya diberi resum anti-A-nya jadi reaksi. Diberi resum anti-B
reaksi, diberi serum antiresusnya terjadi reaksi sehingga golongan darahnya adalah AB plus. Seperti jelas, ketika diberi serum anti-A-nya itu terjadi reaksi, kemudian diberi serum anti-B-nya terjadi reaksi, diberi serum anti-resusnya tidak terjadi reaksi sehingga golongan darahnya adalah B min. Smith ketika diberi serum anti-A terjadi reaksi, diberi serum anti-B-nya tidak terjadi reaksi, kemudian diberi serum anti-resusnya terjadi reaksi sehingga golongan darahnya adalah A plus. Kemudian kesimpulannya akan dibacakan oleh teman saya Winda. Saya akan membacakan kesimpulan dari keterangan itu. Darah digolongkan dengan sistem ABO yang terdiri atas A, B, AB, dan O. Setiap golongan darah memiliki resus yang dibagi menjadi dua, yaitu resus positif dan negatif. Golongan darah dapat diketahui dengan meneteskan beberapa antigen, yaitu anti-A dan anti-B, serta anti-RH untuk menentukan resus. Selanjutnya, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami untuk permasalahan 1. Seorang ibu yang mempunyai resus negatif dan ayah yang mempunyai resus positif dapat memiliki janin yang mempunyai resus positif. Selama kehamilan atau persalinan antigen, aglutinogen resus dari bayi dapat masuk ke peredaran darah ibu melalui plasenta, dan darah ibu akan bereaksi dengan memproduksi aglutinin anti-resus. Apabila si ibu kembali hamil, apakah yang akan terjadi pada tubuh janinnya? Jawaban kami yaitu resus bayi positif seperti ayahnya ini bisa menimbulkan masalah bila sel darah merah bayi bertabrakan dengan resus ibu yang negatif. Sederhananya, perbedaan resus menyebabkan sel darah putih ibu melawan sel darah merah bayi. Sistem kekebalan tubuh ibu dengan resus negatif melihat sel darah merah bayi dengan resus positif sebagai benda asing, sehingga terjadi eristoblasis fetalis atau rusaknya sel darah merah janin yang dapat mengakibatkan kematian atau membuat bayi terlahir dengan resiko penyakit seperti penyakit kuning, anemia, pembengkakan hati, kerusakan otak, dan gagal jantung. Selanjutnya permasalahan 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Permasalahan 2. Sarah mengalami kecelakaan lalu lintas dan kehilangan banyak darah. Sarah memiliki golongan darah A+, mendapatkan transfusi darah golongan darah B+. Bagaimana respon tubuh Sarah tersebut terhadap transfusi darah yang dilakukan? Jawaban kami yaitu golongan darah Sarah kan A+, akan ditransfusi darah dengan golongan darah B+. Jika antibodi Sarah menemukan sel darah yang sifatnya berbeda dengan sel darah asli, maka antibodi Sarah akan menganggap darah yang telah ditransfusi tersebut sebagai objek yang membahayakan tubuh dan akan melawannya. Oleh karena itu terjadilah pengumpalan dan akan mengakibatkan kematian. Selanjutnya akan dibahas oleh Syarah. Mengapa terjadi penggumpalan darah di dalam tubuh Sarah? Jawabannya adalah reaksi serologis atau penggumpalan darah dapat terjadi karena adanya reaksi antigen atau glicoprotein yang dianggap tidak asing dan antibodi atau molekul protein yang merespon keberadaan antigen. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan berdiri. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Nafina Kamila dari nomor absen 22. Saya ingin bertanya mengenai permasalahan 1.
apakah kasus tersebut saat ini masih ada? Mengingat di era sekarang sudah modern, apakah ada teknologi untuk mengatasi masalah tersebut? Terima kasih. Oke, untuk jawabannya kami diskusikan terlebih dahulu. Terima kasih ya. Kami akan menjawab jawab boleh. Oke, setahu saya pernah baca-baca gitu ya. Ada teknologi baru, itu kayak bisa yang bisa kita bentuk. Nah, itu tuh bisa membuat ibu yang memiliki resus yang berbeda sama anaknya itu, ibu tersebut masih bisa melahirkan anak kedua, anak ketiga dan seterusnya. Jadi teknologi yang sambung. Cukup memuaskan? Ya, kita tepuk tangan boleh. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin grogi ya. Dan tadi menyambung sedikit yang ditanyakan oleh Nadine, memang sekarang sudah modern. Jadi sebetulnya asalkan kita menyadari itu tadi penting untuk kita tahu golongan darah kita. Jadi kita tahu nanti ketika kita punya anak dan sebagainya apakah ada resiko-resiko tertentu. Karena kalau memang terjadi hal-hal tersebut itu sebetulnya ada caranya di era yang modern ini. Oke, selanjutnya kelompok berikutnya yang mau maju duluan siapa? Ya, kelompoknya Florence, silakan kita kasih semangat dulu anak-anak. Baik, kami awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pularas. Selamat pagi teman-teman. Berdiri yang kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hasil pengamatan praktikum uji golongan darah virtual dengan kesimpulannya dan permasalahannya. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Fajar. Silakan Fajar. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, untuk meskipun ketika diberi serum anti-A tidak terjadi penggumpalan, dan ketika diberi serum anti-B juga tidak terjadi penggumpalan, dan serum anti-RH juga tidak mengalami penggumpalan. Jadi dapat disimpulkan bisnisbal mempunyai golongan darah O-. Untuk Mr. Smith, ketika diberi serum anti-A terjadi penggumpalan, jika diberi serum anti-B juga terjadi penggumpalan, dan jika diberi serum anti-RH juga terjadi penggumpalan, sehingga dapat diketahui golongan darah Mr. Smith yaitu AB+. Dan untuk Mr. Jones, ketika diberi serum anti-A tidak terjadi penggumpalan, dan diberi serum anti-B terjadi penggumpalan, dan jika diberi serum anti-RH tidak terjadi penggumpalan, sehingga dapat diketahui golongan darah Mr. Jones yaitu B-. Untuk Mr. Smith, jika diberi serum anti-A terjadi penggumpalan, jika diberi serum anti-B tidak terjadi penggumpalan, dan jika diberi serum anti-RH terjadi penggumpalan, sehingga dapat diketahui golongan darah Mr. Smith yaitu A+. Nah, untuk kesimpulan praktikum virtual tersebut yaitu
Berdasarkan artikel visual yang sudah kami lakukan, dapat disebutkan bahwa darah dapat digolongkan dengan sistem APU dan resus. Selain itu, golongan darah dapat diketahui dengan melakukan uji golongan darah dengan meneteskan serum anti A, B, dan RK. Selanjutnya akan oleh Valentina. Di sini saya akan menjawab hasil diskusi kami mengenai permasalahan satu. Untuk permasalahan satu, seorang ibu resus negatif dan ayah resus positif dapat memiliki janin yang resus positif selama kehamilan atau persalinan antigen. Resus agglutinogen resus dari bayi dapat masuk ke peredaran darah ibu melalui plasenta, dan darah ibu akan bereaksi dengan memproduksi agglutinin anti-resus. Apabila si ibu kembali hamil, apakah yang akan terjadi pada tubuh janinnya? Silahkan jawabannya. Berdasarkan hasil diskusi kami jawab bahwa pada kehamilan pertama, janin akan terlahir normal. Hal ini karena ibu hamil dengan resus negatif baru membentuk antibodi terhadap resus positif setelah kehamilan pertama. Sedangkan pada kehamilan kedua dan seterusnya, kemungkinan akan terjadi incompatibilitas resus, di mana antibodi yang sudah terbentuk dalam tubuh ibu akan menyerang darah janin dengan golongan resus positif. Hal ini menyebabkan sel-sel darah janin akan hancur. Untuk permasalahan kedua akan dibahas oleh Beliana. Permasalahan kedua, Sarah mengalami kecelakaan lalu lintas dan kehilangan banyak darah. Sarah memiliki golongan darah A+, mendapatkan transfusi darah golongan darah B+. Bagaimana respon tubuh Sarah terhadap transfusi darah yang dilakukan? Mengapa terjadi pengumpulan darah di dalam tubuh Sarah? Respon tubuh Sarah tersebut terhadap transfusi yang dilakukan ialah kemungkinan akan terjadi demam menggigil, sesak nafas, nyeri otot, lalu lintas, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan terjadi pengumpulan darah di dalam tubuh Sarah. Berkaitan dengan tampilan darah di atas, yaitu Sarah yang memiliki golongan darah A memiliki agglutinogen A, sedangkan pendonor bergolongan darah B memiliki agglutinin alfa. Agglutinogen pada darah golongan A apabila bertemu dengan agglutinin alfa dari darah golongan B akan mengalami agglutinasi atau pembunuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Berarti kamu aja. Oke, demikian. Oke, demikian dari kami. Sebelum kami tutup, adakah yang mau bertanya? Ya, silakan Sandi. Perkenalkan, Mas dengan pertama dari interaksi di bawah. Saya ingin bertanya mengenai permasalahan dua. Tadi kan dijelaskan bahwa terjadinya penggumpalan darah pada transfusi darah itu disebabkan karena adanya perbedaan reaksi antigen dari ibu. Nah, penyebab penggumpalan darah selain itu apakah ada penyebab lain? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum kami jawab, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu ya. Oke, diskusi kami selesai. Izinkan kami untuk menjawab dari pertanyaan tadi. Jawaban
sejauh yang kami sudah baca, hanya antigen dan antibodi saja yang menjadi faktor terjadinya penggumpalan darah atau aglutinasi. Terima kasih. Ya, oke, cukup. Silakan ditutup. Sebelum kami tutup, mohon maaf apabila ada salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke anak-anak, setelah kita melihat presentasi dari teman-teman kalian, mari kita lanjut. Laras akan memberikan sedikit klarifikasi. Silakan semuanya menghadap ke depan. Yofi menghadap yang ke layar. Nah, yang pertama, mengapa golongan darah itu bisa berbeda-beda? Sebetulnya tadi kita sudah mendengar tentang antigen, antibodi. Dari sini kita akan melihat secara lebih jelas. Nah, yang pertama, bentar. Ya, ini apa sih yang ini? Ini apa sih? Yang udah tunjuk apa? Sel darah. Sel darah merah. Nah, ini adalah sel darah merah. Di sini ada tanda huruf A sama ada tanda huruf B. Jadi ini ada namanya RBC. RBC itu red blood cell, artinya sel darah merah. Nah, di sini sel darah merah yang mempunyai agglutinogen yang tipe A, dia akan mempunyai plasma yang memiliki agglutinogen tipe B. Gitu ya. Jadi antara plasma sama yang melekat di sel darah merah itu berbeda, seperti berkebalikan. Nah, antigen adalah molekul pada protein yang ditemukan pada permukaan sel darah merah ini, sedangkan antibodi adalah bagian dari pertahanan alami tubuh terhadap zat-zat asing yang berbahaya. Jadi, antibodi itu dia berfungsi untuk sebagai pelindungan tubuh melawan antigen. Yang tadi yang sudah kalian lakukan, uji golongan darahnya itu kan virtual ya. Uji golongan darah yang sesungguhnya itu kurang lebih seperti yang ada di gambar. Jadi darah diteteskan, kemudian diberi reagen sama seperti yang tadi kalian sudah coba. Nah, ini reaksi positif negatifnya itu dilihat dari ada tidaknya gumpalan. Kalau ada gumpalan berarti dia positif, kalau tidak ada berarti negatif. Di sini ini golongan darah yang pertama adalah golongan darah tipe AB. Artinya dia diberi anti A dia akan bereaksi positif, dan diberi anti B akan bereaksi negatif, bereaksi positif juga karena dia AB. Lalu yang tipe B dia ketika diberi anti A dia tidak menunjukkan gumpalan, artinya reaksinya negatif. Sedangkan ketika diberi anti B dia reaksinya positif, terlihat dari gumpalannya. Kemudian kita punya tipe A, yang tipe A ini diberi anti A, artinya dia akan menggumpal atau reaksinya positif, sedangkan diberi anti B reaksinya negatif. Lalu kita terakhir punya tipe O, di mana tipe O itu diberi anti A atau anti B sama-sama tidak menunjukkan reaksi yang positif atau tidak ada gumpalan. Nah, gumpalan ini terjadi misalnya ketika agglutinogen A bertemu dengan agglutinin A yang menyebabkan gumpalan atau kita kenal sebagai agglutinasi. Kita bisa lihat ada tipe A, tipe B, tipe AB, dan tipe O. Jadi kalau yang tipe A dia punya antigen A, kalau tipe B dia punya antigen B, dan antigen A. Sedangkan kalau tipe AB dia punya dua jenis antigen dan tidak punya antibodi. Sedangkan tipe O dia tidak punya keduanya, tapi dia punya antibodi keduanya. Nah, di gambar bagian bawah ini kurang lebih ditunjukkan bagaimana proses terjadinya agglutinasi atau penggumpalan. Jadi yang ini dia punya antigennya tipe apa? Yang boleh tunjuk.
jemput. Nah ini antibodinya yang warna biru antibodi tipe apa? Yang warna biru antibodi tipe apa? Tipe B. Nah sama-sama tipe B itu akan terjadi yang namanya penggumpalan atau aglutinasi. Mohon maaf, benar saya suatu mundur karena logit. Bentar. Oke, sedangkan ini untuk yang sistem resus itu sama juga. Kalau yang positif dia punya faktor resus, kalau yang negatif dia tidak punya. Nah ini adalah transfusi darah. Kita bisa lihat transfusi darah. Ini darah donor, ini ada darah resipien. Kemudian ada juga yang disebut sebagai donor universal dan resipien universal. Nanti silakan kenapa? Nanti silakan coba kalian baca lebih lanjut lagi tentang apa itu resipien universal dan donor universal. Yang terakhir jangan ragu donor darah, karena setetes darah kita sangat berarti untuk yang membutuhkan. Jadi kalau nggak salah ada batasan umurnya apa enggak ya, 17 tahun ya kalau donor darah ya. Ya nanti kalau sudah 17 tahun kalian sehat, tidak anemia, kemudian berat badannya cukup dan lolos screening, kalian silakan sering-seringlah secara berkala untuk donor darah. Oke, kita sudah berada di penghujung pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, seperti biasa Bularas ingin ada salah satu dari kalian yang memberikan kesimpulan tentang pembelajaran di hari ini. Kesimpulannya ya kira-kira apa saja yang sudah dipelajari di hari ini, itu saja. Oke, silahkan ada yang mau? Ya boleh, Syakira silahkan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran mengenai golongan darah hari ini adalah darah dalam sistem ABO dibagi menjadi 4 golongan darah, yaitu A, B, AB, dan O. Cara mengecek golongan darah juga bisa dilihat dari tes. Sudah? Ya oke, kasih tangan boleh. Nah jadi hari ini kita belajar tentang golongan darah ya, dibagi menjadi 4, ada resus juga, positif negatif. Lalu kita juga belajar tentang permasalahan ya pada golongan darah. Tadi misalnya pada apa? Yang pertama pada ibu dan anak yang resusnya berbeda. Lalu bagaimana kalau ada transfusi darah yang golongan darahnya berbeda? Seperti itu ya. Nah, oke, sekarang silakan Ibu minta Ibu langsung jujur aja, boleh Nazmi, boleh merefleksikan. Refleksinya boleh apa sih yang kamu rasakan hari ini, senang atau tidak? Tadi bagaimana main virtual lab-nya, apakah menyenangkan atau tidak? Bagaimana perasaan kamu? Bilangnya sih, silakan. Untuk yang virtual labnya tadi cukup menyenangkan karena menarik dan juga merasakan. Hari ini saya dapat mengetahui kalau golongan darah yang A, B, O itu berbeda saja, dan saya menjadi tahu sekarang banyak permasalahan yang hubungannya itu dengan darah, kayak tadi yang kalau misal berbeda presiden dengan anak itu ada masalah, terus ya masih banyak lagi. Terima kasih. Ya oke, kita tepuk tangan boleh. Oke, terima kasih untuk kesimpulan dan refleksinya.